Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Maghfirah Channel yang dirahmati Allah, dalam sejarah Islam, terdapat banyak sosok wanita luar biasa yang menorehkan kisah heroik di tengah keagungan iman dan perjuangan. Kita mengenal nama-nama besar seperti Siti Hadijah, Rabi'ah Al-Adawiyah, dan Nusaybah binti Ka'ab. Namun, di antara mereka ada satu nama yang jarang disebut, tetapi kisahnya mengguncang dunia, Sayyidah Al-Hurra, seorang ratu muslimah yang menguasai lautan dan membuat bangsa Eropa tunduk karena kecerdasan serta keberaniannya. Dialah wanita yang menolak tunduk pada kekuasaan zalim, ratu yang memerintah dengan ilmu dan keimanan, bukan dengan nafsu dunia. Seorang penguasa yang dikenal sebagai Ratu Lautan, pengendali armada Islam yang berlayar gagah di Laut Tengah. Namanya menjadi simbol kekuatan muslimah, simbol perlawanan terhadap penjajahan, dan bukti bahwa Islam menempatkan perempuan pada derajat yang tinggi, sejajar dalam kehormatan dan perjuangan di jalan Allah. Mari kita selami kisah hidupnya, dari masa kecilnya di Andalusia yang penuh luka, hingga menjadi sosok legendaris yang ditakuti oleh Portugis dan Spanyol. Inilah kisah lengkap Sayyidah Al-Hurra, wanita terakhir yang memegang kekuasaan independen di dunia Islam Barat, dan satu-satunya Ratu Laut dalam sejarah Islam. Sayyidah Al-Hurra lahir sekitar tahun 1485 M di wilayah Granada, Andalusia, sebuah negeri megah yang dahulu menjadi pusat peradaban Islam di Eropa. Nama aslinya adalah Lala Aisyah binti Ali ibn Rashid Al-Alami. Ia lahir dari keluarga terpandang yang berakar dari keturunan Rasulullah melalui jalur Imam Ali Zainal Abidin. Ayahnya adalah seorang pemimpin Andalusia yang berilmu dan berwibawa, sementara ibunya berasal dari keluarga bangsawan yang dikenal saleh dan terpelajar. Namun masa kecilnya dihantam tragedi besar. Tahun 1492, Granada jatuh ke tangan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella dari Spanyol. Ribuan muslim dibantai, masjid-masjid dihancurkan, dan Al-Quran dibakar di tengah alun-alun kota. Keluarga Sayyidah Al-Hurra terpaksa melarikan diri dari tanah kelahiran mereka. Ia kecil menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana kejayaan Islam berubah menjadi kehancuran. Dalam perjalanan pengungsian ke Afrika Utara, Sayyidah kecil berjanji di dalam hatinya, ia akan membalas penderitaan umat Islam Andalusia. Ia akan berjuang, bukan dengan air mata, tapi dengan ilmu, strategi, dan iman. Janji itu menanamkan semangat jihad dalam dirinya, bukan sekadar perang di medan senjata, tapi perang mempertahankan martabat dan kebebasan umat Islam. Di Tanah Baru, keluarganya menetap di Chefchaouen, Maroko, di mana ayahnya menjadi pemimpin. Di kota inilah Sayyidah tumbuh menjadi gadis cerdas, disiplin, dan penuh semangat. Ia belajar Al-Quran, hadis, ilmu politik, ekonomi, bahkan strategi peperangan. Sejak kecil ia terbiasa mendengar pembicaraan politik antara ayahnya dan para pemimpin Andalusia yang diasingkan. Ia tidak tumbuh seperti gadis kebanyakan. Dalam dirinya, mengalir darah pejuang dan pemimpin. Ia memahami bahwa Islam bukan hanya agama ibadah, tapi juga kekuatan peradaban. Itulah yang menjadikan Sayyidah Al-Hurra berbeda dari perempuan lain pada zamannya. Ketika beranjak dewasa, Sayyidah Al-Hurra menikah dengan Sultan Muhammad Al-Mandari, penguasa kota Tetouan, kota pelabuhan penting di utara Maroko. Al-Mandari sendiri juga seorang pengungsi Andalusia yang mendirikan Tetouan kembali dari puing kehancuran akibat serangan Spanyol. Bersama suaminya, Sayyidah ikut mengatur pemerintahan, membangun ekonomi, dan memperkuat pertahanan kota. Sebagai istri penguasa, ia tidak hanya berdiam di istana. Ia sering hadir dalam musyawarah, memberikan nasihat bijak, dan turun langsung membantu rakyat. Kecerdasannya membuatnya dihormati para ulama dan disegani para pejabat. Masyarakat melihatnya bukan hanya sebagai istri pemimpin, tapi sebagai simbol kebangkitan Andalusia di perantauan. Namun takdir berkata lain. Setelah beberapa tahun, suaminya meninggal dunia. Sayyidah Al-Hurra kehilangan pasangan dan pelindungnya, tetapi tidak kehilangan semangatnya. Ia berdiri tegar di hadapan rakyatnya, menolak menyerah, dan akhirnya diangkat menjadi Ratu Tetouan, penguasa tunggal yang memimpin negeri dengan keadilan dan ketegasan. Rakyat mencintainya, para pejabat menghormatinya, dan musuh-musuhnya takut padanya. Dalam sejarah Maroko, ia tercatat sebagai satu-satunya wanita yang memimpin sebuah kerajaan Islam secara independen. Setelah menjadi penguasa Tetouan, Sayyidah Al-Hurra mengalihkan perhatiannya pada peperangan di lautan. Ia melihat bangsa Eropa, terutama Portugis dan Spanyol, semakin berani menguasai jalur perdagangan dan menindas umat Islam. Maka, ia membentuk aliansi dengan Khairuddin Barbarossa, seorang panglima muslim legendaris yang menguasai Laut Tengah. Dari sinilah lahir gelarnya, Ratu Lautan, The Queen of the Seas.
Sayyidah Al-Hurra mengirim armada laut untuk menyerang kapal-kapal Portugis dan Spanyol yang melintas di Mediterania. Ia membebaskan tawanan Muslim, merebut harta rampasan perang, dan mengibarkan kembali panji Islam di lautan. Namanya membuat bangsa Eropa ketakutan. Para pelaut Eropa menyebutnya The Pirate Queen of Morocco. Tapi bagi umat Islam, ia bukan bajak laut, ia pejuang keadilan. Ia menegakkan hukum Islam di wilayahnya, mengatur perniagaan, dan memastikan bahwa setiap kapal yang lewat menghormati bendera Tetouan. Kapal-kapalnya sering berlayar bersama armada Barbarossa, menyerang benteng musuh dan melindungi umat Islam yang teraniaya. Dalam catatan sejarah Eropa, Sayyidah Al-Hurra disebut sebagai musuh paling berbahaya bangsa Portugis di Laut Tengah. Ketika reputasinya mencapai puncak, Sayyidah Al-Hurra menjadi wanita paling berpengaruh di Afrika Utara. Pada saat itu, Sultan Ahmad Al-Watasi dari Fez mengajukan lamaran untuk menikah dengannya. Namun Sayyidah Al-Hurra, yang terbiasa memimpin dan tidak mau dijadikan simbol politik, menetapkan syarat yang mengejutkan. Jika Sultan ingin menikah denganku, maka ia harus datang ke Tetouan, ke wilayah kekuasaanku. Syarat itu tak biasa. Dalam tradisi Islam kala itu, biasanya pengantin perempuanlah yang datang ke wilayah suami. Namun Sultan Al-Watasi setuju. Ia datang ke Tetouan dan menikah di istana Sayyidah Al-Hurra. Pernikahan ini menjadi satu-satunya pernikahan dalam sejarah Maroko di mana seorang raja mendatangi wilayah ratu untuk menikah. Namun setelah menikah, Sayyidah tidak menyerahkan kekuasaannya. Ia tetap menjadi penguasa Tetouan, tetap memimpin dengan tegas, dan tetap menjalankan pemerintahan secara independen. Bahkan Sultan sendiri menghormati keputusan itu. Begitulah kuatnya wibawa Sayyidah Al-Hurra, seorang wanita yang tidak pernah tunduk pada kekuasaan, selain kepada Allah. Namun, tidak semua orang senang dengan kekuasaan dan pengaruhnya yang besar. Para bangsawan dan penguasa di sekitar Fez merasa cemburu dan takut terhadap wibawanya. Fitnah mulai menyebar. Beberapa pejabat menghasut rakyat dan menuduhnya terlalu keras, terlalu ambisius, bahkan bekerja sama dengan musuh. Pada tahun 1542 M, sebuah kudeta politik terjadi. Kekuasaan Sayyidah Al-Hurra digulingkan, dan posisinya direbut oleh keponakannya sendiri. Ia diusir dari istana dan dipaksa meninggalkan Tetouan. Tetapi ia tidak melawan. Ia tahu bahwa segala kekuasaan di dunia hanyalah sementara. Dengan tenang, ia meninggalkan tahtanya, membawa serta kehormatan dan keimanannya. Setelah itu, Sayyidah hidup dalam pengasingan di kota Chefchaouen, tempat ia dulu tumbuh besar. Di sanalah ia menghabiskan sisa hidupnya dengan ibadah, zikir, dan ilmu. Ia wafat dengan penuh ketenangan, dan namanya dikenang hingga kini sebagai wanita terakhir yang memerintah secara independen dalam sejarah Islam Barat. Sayyidah Al-Hurra meninggalkan warisan besar bagi dunia Islam. Ia membuktikan bahwa perempuan bukan hanya pelengkap dalam sejarah, tetapi pilar kekuatan peradaban. Ia dikenal bukan karena kecantikannya, tetapi karena kecerdasannya. Bukan karena kekayaannya, tapi karena keadilannya. Namanya kini diabadikan di berbagai tempat di Maroko, dari jalan, sekolah, hingga lembaga pendidikan. Bahkan dalam buku-buku sejarah Eropa, Sayyidah Al-Hurra disebut sebagai salah satu wanita paling berpengaruh di abad ke-16. Ia menjadi inspirasi bagi para pemimpin wanita muslim modern yang berjuang di bidang politik, pendidikan, dan sosial. Lebih dari itu, ia mengajarkan makna sejati dari kebebasan, bukan kebebasan dari aturan Allah, tetapi kebebasan dari kezaliman manusia. Ia menolak tunduk pada kekuasaan dunia, karena hanya ingin tunduk pada kehendak ilahi. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kekuatan iman dapat menjadikan siapapun, bahkan seorang wanita, berdiri di hadapan raja tanpa rasa takut. Islam tidak pernah mengekang perempuan, tetapi memuliakannya. Sayyidah Al-Hurra adalah bukti nyata bahwa Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk menjadi pemimpin, pelindung, dan pahlawan. Ia mengajarkan kita arti keberanian sejati, bahwa kehormatan tidak ditentukan oleh jabatan, melainkan oleh keimanan dan akhlak. Bahwa ketegasan tidak berarti kehilangan kelembutan, dan kekuasaan tidak berarti meninggalkan ketaatan. Maka, wahai muslimah dimanapun engkau berada, jadilah seperti Sayyidah Al-Hurra, tegar dalam keimanan, kuat dalam perjuangan, dan lembut dalam kasih sayang. Karena sesungguhnya, wanita yang beriman adalah cahaya yang mampu menembus gelapnya dunia. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar kami terus semangat menghadirkan kisah inspiratif Islam lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.